Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa mursyidina wa muallimina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amal waj'alna minar rasyidin. Amin. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Al-Wahyu rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang malam 11. Jadi kita sudah sepertiga melaksanakan ibadah puasa. Masih tersisa 2/3. Cukup banyak. Saya ingin mengingatkan bahwa orang yang hidup di bulan puasa ini kalau mengerti apa itu puasa, apa saja yang ada di dalamnya, lalu apa yang kita kerjakan, dia pasti akan menghitung setiap detik. Nggak mungkin dia akan menghabiskan waktunya misalnya santai-santai di kafe, menghabiskan obrolan-obrolan, nggak mungkin. Kalau mengerti. Oleh karena itu di dalam Islam ini belajar tentang Islam itu nilainya tinggi sekali. Ini sekarang ini kita belajar ini ya. Ini saya menyampaikan ilmu, semuanya belajar termasuk saya belajar. Nilainya lebih tinggi dari sholat tarawihnya. Karena sholat tarawih itu sunnah ya. Tapi jangan habis ini terus pulang tidak tarawih ya. Kalau dibobot, sholat tarawih itu sunnah. Tapi ini yang membuat kita bisa sholat tarawih, ilmu. Yang membuat kita bisa puasa dengan benar dan baik, ilmu. Dan kita tidak mungkin bisa haji, bisa zakat, kalau tidak ada ilmunya. Maka tradisi di Indonesia ini, ada kultum tarawih ini menguntungkan. Kalau di Mekah nggak ada ini ceramah tarawih ini. Nggak ada, di Madinah nggak ada. Di Saudi Arabia juga nggak ada. Di Indonesia ini ada. Supaya orang ingat, saya ini sudah benar apa enggak ini puasanya ini. Sudah saudara, keistimewaan itu diberikan oleh Allah mungkin kepada orang. Ada orang yang diberi keistimewaan. Dan yang paling istimewa namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu orang terbaik ciptaannya dan akhlaknya. Nabi-nabi yang lain itu baik semua, tapi Rasulullah paling baik. Oleh karena itu disebut asyraf. Asyraful anbiya'i wal mursalin. Yang paling mulia. Allah juga memberi kemuliaan kepada zaman. Jumat misalnya. Itu hari istimewa. Lalu ada sholat Jumat. Tapi banyak orang yang tidak membesarkan Jumat. Ya. Anda kalau misalnya terima kalender baru, yang paling cepat dilihat apanya Pak? Yang merah. Yang hari libur. Jumat nggak dihitung. Sedangkan Jumat itu Pak, hari yang oleh Rasulullah dianjurkan kita sholat Jumat, kaum laki-laki. Kita dianjurkan banyak berdoa, karena ada detik-detik istimewa pada waktu Jumat. Kemudian kita dianjurkan bersalawat. Anda kalau salawat hari Jumat dengan hari lain beda. Itu Jumat. Lalu ada lagi keistimewaan Ramadan. Ada lagi hari Asyura. Ada hari Arafah. Ini istimewa, istimewa, istimewa. Dan yang paling panjang Ramadan. Istimewa ini Ramadan ini. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian saya hormati. Ada orang misalnya berdosa 40 tahun. Sudah. Dosanya banyak. Lalu dia bertobat. Dia berpuasa dengan benar. Dengan benar dan baik. Puasa betul. Terus tarawih juga begitu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bisa bayangkan Anda? Dosanya habis. Kemarin waktu saya ceramah di lain tempat, di masjid lain, saya katakan kalau orang itu berpuasa dengan benar dan baik, kemudian sholat tarawih dengan benar dan baik,
kemudian menjaga puasanya, itu yang disebut imanan wahtisaba, itu nanti keluar dari rumah pada waktu hari Idul Fitri, nggak ada dosanya sama sekali. Bisa terjadi. Kayaumi waladathu ummuh, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Coba Anda bayangkan. Anda kalau melihat anak kecil, umurnya 2 tahun, 3 tahun, itu kan wajahnya kan bersih ya. Ya toh Pak, lucu kan gitu ya. Apalagi 1,5 tahun. Kenapa kok lucu? Karena tidak ada dosanya. Nah kalau anak kecil yang umur 40, 50 ini, nggak lucu Pak. Tapi nanti Anda kalau misalnya bersih dosanya, Anda punya wajah yang lain itu nanti. Nggak penting wajahnya, tapi Anda manfaatkan ini sisa 20 hari ini, Anda gunakan, jangan dipakai untuk tidur. Banyak orang tidur, habis waktunya. Waktu ini mahal loh Pak, waktu ini mahal. Bahkan saya kalau Ramadan, walaupun tidak Ramadan, apalagi Ramadan ya, di mana-mana saya bawa tasbih kecil ini. Ini hari Kamis nanti saya akan ke Malang. Ke Malang, dari sini sampai Malang ini nggak dapat apa-apa saya. Tapi kalau saya pakai untuk zikir, untuk bersalawat, berapa pahalanya? Dan ini sekedar mengingatkan saja ini. Tidak usah jauh-jauh Malang. Dari sini saya ke Al-Falah. Sudah tahu saya, kira-kira ke Al-Falah itu 20 menit. Ini waktu ini Pak. Apalagi Ramadan. Nah, saudara-saudara, karena Ramadan ini dimuliakan oleh Allah, namanya banyak. Disebut Ramadan Karim. Kalau Anda ke Saudi Arabia, di sini kan selamat beribadah puasa kan begitu toh? Marhaban ya Ramadan di sini ya. Marhaban ya Ramadan. Kalau di Saudi Arabia itu Ramadan Karim. Karim itu artinya dermawan. Orang yang dermawan disebut karim. Kenapa kok dermawan? Pahala luar biasa Pak. Pahala luar biasa. Anda kalau Ramadan ini tidak sholat sunnah, rugi. Sholat sunnahnya seperti sholat fardu nilainya. Tadi waktu saya memberi ceramah melalui Zoom, ada yang tanya begini, Pak katanya kalau orang terawih terus nggak sholat sunnah, ba'diyah isya ini tadi, ya itu nggak boleh, bukan nggak boleh, rugi. Karena nilainya lebih tinggi. Ba'diyah isya itu mu'akkadah. Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau terawih kadang-kadang Nabi tidak terawih. Kenapa kok Nabi kadang-kadang tidak terawih? Ditanya oleh para sahabat. Saya takut diwajibkan, kata Nabi. Jadi Rasulullah itu saking cintanya kepada kita ini, nggak terawih berjamaah. Yang merintis berjamaah seperti kita ini Sayyidina Umar, khalifah kedua. Itu Sayyidina Umar. Dan yang merintis terawih 20 rakaat, itu juga Sayyidina Umar. Karena Rasulullah itu kalau sholat terawih kan cuma 11. Tiap hari, bukan terawih terus, tiap hari. Tapi bacanya itu, dari mulai rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Ya Pak, kalau misalnya baca surat Al-Baqarah gitu Pak. Baru ini Nabi sholat sendiri baca surat Al-Baqarah. Didengarkan oleh para sahabat itu lirih-lirih gitu ya. Dikira rukuk, ditambah lagi surat Ali Imran, ditambah lagi Pak. Jadi Nabi kalau sholat 11 rakaat itu sampai mendekati subuh. Nah Sayyidina Umar kemudian berijtihad. Kita kan nggak bisa begitu. Lalu rakaatnya menjadi 23. Ya di sini kan banyak juga masjid yang 23. Tapi kalau ekspres Pak, yang kilat itu seperti yang di Blitar itu Pak. Katanya sudah tradisi 100 tahun. Allah, dibanggakan lagi. Sholat tarawih 10 menit 23 rakaat. Anda lihat nggak itu? Lihat. Itu namanya pelecehan. Gimana? Sholat seperti itu, Pak. Ya ini orang nggak ngerti ya ini sebabnya, Pak. Anda tahu sholat kata Rasulullah, idza kunta tusolli kata Rasulullah, fa innaka tunaji rabbak. Kalau Anda itu sholat, Anda itu bermunajat. Ngerti munajat, Pak? Kalau Anda muadzin harus keras. Itu namanya yunadi, memanggil. Hayya 'alas shalah, keras. Tapi kalau bermunajat itu yang dengar cuma Anda sendiri dan Allah. Sholat itu seperti itu, Pak. Bermunajat. Nah, kalau sholat seperti apa? Tari-tariannya Cina itu yang gini tuh.
Loh, terawihnya gitu, Allahu Akbar sampai Allah, Allahu Akbar. Lalu di YouTube kan, diviralkan, bangga lagi. Hada jahil. Jahil itu bodoh, Pak. Gimana sholat seperti itu? Tidak bisa bayangkan saya sholat seperti itu. Dan katanya sudah 100 tahun, Pak. La ilaha illallah. Makanya di dalam bulan Ramadan ini, Anda jangan meninggalkan sholat sunnah, rugi. Sholat sunnahnya seperti sholat fardu nilainya. Sholat fardunya berlipat-lipat pahalanya. Nah kalau Anda, wah saya nggak kuat ya, sholat duduk, Pak. Sholat duduk nggak apa-apa, Pak. Kalau orang misalnya sehat, bisa sholat berdiri, tapi sunnahnya duduk, boleh. Sholatnya duduk. Tapi nilainya separuh, Pak, separuh nilainya. Ya soalnya orang malas itu biasanya. Tapi kalau yang sehat-sehat begini ya sholat. Tapi kalau yang memang nggak bisa kecuali duduk, dapat penuh, Pak. Jangan khawatir sampean. Dapat penuh. Allah itu Maha Pemurah, Karim. Ramadan disebut Syahrun Karim. Ramadan Karim. Ramadan juga disebut Mubarak. Syahr Mubarak. Nabi kalau mendekati Ramadan itu menggalakkan sahabat-sahabat. Lalu beliau mengatakan, Atakum syahrun azimun mubarak, kata Rasulullah. Sebentar lagi akan datang ini bulan agung yang penuh berkah. Mubarak itu, Pak. Jadi orang itu kalau punya kenikmatan, apakah harta, ilmu, keluarga, pekerjaan, bagaimanapun banyaknya, kalau ditarik oleh Allah barokahnya, nggak mungkin bisa dinikmati. Jangan dikira orang yang kaya-kaya itu semuanya bisa menikmati, Pak. Enak mana kaya sama nggak kaya, Pak? Enak mana? Enak kaya ya? Iya, memang yang lihat enak, Pak. Orang kaya-kaya itu kalau sudah terlalu kaya, Pak, sulit mau terawih seperti ini. Apalagi yang konglomerat, ya. Sekarang ini orang korupsi kan bukan miliaran, triliun, Pak. Saya nggak ngerti dipakai apa uangnya itu ya. Sampai pernah lihat uang 1 triliun, Pak. Ini kalau ada uang 1 triliun, apalagi yang uang 10.000, nggak cukup ini, Pak. Lah orang korupsi katanya 271 triliun. Allahu Akbar, tak belus nong ini. Gimana ini? Kenapa ini? Serakah. Makanya kita ini dididik puasa ini supaya nggak serakah, Pak. Jadi jangan dikira orang yang kaya terus, orang kaya itu paling takut dia kekayaannya turun, paling takut. Jadi pokoknya harus tambah, harus tambah, harus tambah. Kalau mau turun sedikit bingung dia. Jadi pekerjaannya yang ngurus lalu mati. Kan mati mesti, Pak. Mati apa? Tanggung jawab. Tanggung jawabnya. Yang enak itu enggak kaya, Pak. Yang enak enggak kaya. Jadi sampai bisa terawih tenang gini ya. Enak itu. Tapi kalau enggak duit-duit ya repot, Pak. Gitu. Jadi dunia ini catat ya, dunia tidak mungkin bisa dinikmati kecuali pakai Islam. Lah kalau Anda pakai Islam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sekarang sehat. Sehat ya? Semua mendengarkan saya ngomong ini kan? Ya. Ibu-ibu juga mendengar ya? Berarti kan telinganya sehat kan? Sekarang saya tanya, pernah sampai mensyukuri telinga? Alhamdulillah saya di masjid tadi masih bisa mendengar. Tidak pernah. Pernah nggak? Tidak umum, Pak. Tapi begitu telinganya ditarik, Pak, baru bingung. Yang duduk ini, Pak, yang saya duduk ini, pernah duduk terus pakai Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri pakai Bismillahirrahmanirrahim. Pakai enggak? Hah? Enggak pakai, Pak. Tadi waktu pakai peci, pakai Bismillah apa enggak, Pak? Enggak pakai. Jujur Bapak ini. Sampai waktu pakai kacamata, pakai Bismillah apa enggak tadi? Enggak pakai. Nah, sekarang dirubah. Hah? Kadang-kadangnya banyak apa sedikit? Ini aja, Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa repot? Anda kalau pakai ini ya, pakai kacamata Bismillahirrahmanirrahim. Ini dapat pahala, dapat barokah, Pak. Di Masjid Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di Masjid Al-Hikmah itu ada jamaah ketemu saya ngomong begini, Pak, sekarang saya kalau pulang sampai di rumah mau buka kunci pakai Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Berkali-kali saya ceramah di sana saya anjurkan itu.
Saya senang, saya berarti sampean ngikuti ini. Anda tahu kalau Anda pulang sampai di rumah, ini ada yang bawa kunci apa enggak? Enggak, di rumah dibukakan gitu ya. Sampai kalau bawa kunci, terus Anda buka pintu begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kan gampang ini Pak. Terus dibuka, Assalamualaikum. Tidak ada orang loh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada malaikat. Ada makhluk halus di situ. Barokah. Setan-setan lari semua. Itu barokah baru. Itu barokah. Tapi berapa yang sudah begitu? Nah, mudah-mudahan setelah ceramah ini berubah gitu loh Pak. Ini saya ngomong begini ini supaya berubah. Orang kalau mendengarkan ceramah kemudian berubah itu artinya dimanfaatkan. Ramadan ini saat berubah. Saat barokah. Orang kalau dikasih istri, ya, dikasih istri, lalu diberkahi oleh Allah. Istrinya nurut, istrinya baik, tambah suwi, tambah lemu. Itu berarti kan subur itu Pak ya. Tapi kalau kegemuan ya gak enak juga. Ya toh? Ini diberkahi oleh Allah. Jadi orang banyak tidak mikir ini, tahu-tahu ada orang punya uang, kok enggak wujud apa-apa ya. Habis gitu. Kenapa kok begitu? Berarti uangnya bermasalah. Kenapa? Tidak islami. Orang makan riba misalnya, enggak mungkin barokah. Uang riba, enggak, walaupun banyak Pak. Walaupun banyak. Allah dalam Al-Quran mengatakan, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaq itu dihabiskan barokahnya. Orang makan riba itu enggak bisa. Tuh. Capek, udahlah. Capek. Tapi orang enggak takut sudah. Karena ya sudah umumnya begini. Nah, Ramadan ini syahrul barokah. Kemudian syahrul rahmah. Itu Ramadan. Anda dibuat kaya, dibuat apa? Lapar maksud saya, lapar. Orang kaya kalau tidak ada puasa nggak tahu rasanya lapar, Pak. Sekarang ada lapar ini. Apa perlunya kita dibuat lapar ini? Lapar, haus. Itu jangan kemudian dibuat sedemikian rupa supaya tidak lapar. Jangan, wajar saja. Ketika lapar ini, Anda mengingat, ya Allah, saya mudah-mudahan nih lapar ini bisa dapat nanti waktu orang sulit di akhirat. Kehausan, saya tidak haus karena saya sekarang berpuasa. Itu namanya ihtisabah, Pak. Jadi orang yang puasa ihtisabah, ya seperti itu. Kalau Anda misalnya ada orang bercerita di hadapan Anda, menceritakan kejelekannya orang. Lalu Anda dengarkan, telinganya tidak puasa, habis puasanya. Dulu waktu saya masih di Ketintang itu Pak, sekarang saya kan di Gayung Sari, dulu di Ketintang Pak. Itu dulu ada seorang ibu, lama ini Pak ya, 40 tahun yang lalu barangkali ya, lama ini. Ya. Seorang ibu itu, katanya orang itu ngeciwis itu Pak. Ngeciwis itu bahasa Indonesianya apa ngeciwis itu? Ngeciwis ngerti ya, ngeciwis ya. Tapi suka ngomel Pak, suka ngomel. Kemudian waktu Ramadan, gak tahu masalah apa gitu dengan tetangganya, marah-marah dia. Lek ngene carane, ge opo aku poso iki? Langsung diminum, Pak. Wis gak poso, diminum. Gara-gara marah itu terus ada orang tanya ke rumah saya, Pak, ibu itu gitu, Pak. Gimana? Dosanya dua itu. Dosa marah sama dosanya membatalkan puasa. Ya puasa itu untuk itu, Pak. Supaya enggak marah sampai. Puasa marah. Ada lagi yang berat itu, Pak, puasa lidah. Anda sudah pernah dengar ada ustadz yang menghina orang jual es? Ingat, Pak? Ingat apa enggak? Coba bayangkan. Satu kalimat saja. Dihina, orang ini habis pekerjaannya, tersebar di mana-mana, orang suka menghina orang. Yang dihina, diangkat oleh Allah. Yang dihina ini, diangkat oleh Allah. Tahu-tahu umroh, Pak. Diumrohkan orang. Setelah seminggu, peristiwa itu Pak, kira-kira berapa bulan yang lalu kan? Saya lihat di YouTube ini, dia istrinya sama anaknya 3, umroh. Allah Akbar. Allah ingin menunjukkan ini loh. Ini orang dihina, saya angkat. Ini orang yang menghina, habis. Habis Pak. Ada lagi di Amerika. Anda ngikuti nggak di Amerika ini? Terbakar itu Pak. Los Angeles. Kenapa itu? Kalimat. Kalimat Pak. Presidennya itu sombongnya luar biasa. Na'udzubillah. Siapa namanya? Bukan Jokowi, bukan. Siapa? Donald Trump. Donald Trump. Itu sebelum dilantik, dia pidato dunia semuanya mendengar. Itu tawanan perang kalau tidak dikeluarkan oleh Palestina, itu Timur Tengah saya nerakakan.
Allah murka. Cuman 3-4 hari saja Pak. Setelah itu Los Angeles itu dibuat terbakar. Tahu berapa rumah yang terbakar? 10.000 lebih. Dan rumahnya bukan rumah kayak di mana ini namanya? Pagesangan ya. Saya waktu setelah peristiwa itu saya ada acara perkawinan di Jakarta, terus ngobrol-ngobrol, ada orang bank di situ yang salah satu ngomong. Terus ada yang cerita begini, itu Pak, salah satu rumah yang terbakar itu, ini rumahnya selebritis, rumahnya tokoh-tokoh, rumahnya orang-orang baron-baron yang kaya-kaya itu loh Pak. Ada satu rumah katanya tidak tahu berapa miliar gitu ya. Katanya kalau dirupiahkan itu Pak, 1,6 triliun. Satu rumah loh Pak. Apa 1,6 triliun? Ini semua dikasih rumah 2 masih cukup itu Pak. Kasih rumah 2, mobil 3 masih bisa nih Pak. Orang segini nih. 1,6 triliun. Habis. Setelah habis itu apa Pak? Tidur di jalanan. Pakai selimut. Dimasukkan di sini. Di handphone. Kenapa ini? Allah murka. Satu kalimat saja. Anda kalau puasa terus bohong 1 kali saja. Apalagi yang di pasar itu ya. Orang-orang yang di pasar niki kulaane mboten sak menter. Kulaane dereng nyampe. Sudah untung loh ini. 1 kalimat saja. Kulaane dereng nyambung niki. Habis Pak. Barokahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Ramadan itu dikasih pahala besar. Kalau Anda bisa puasa benar, jadi puasa mata, puasa lidah, puasa telinga, puasa semuanya. Bahkan kalau ada orang macam-macam, Anda mengatakan, ini so'im, saya puasa, nun sebu, saya puasa. Satu lagi Pak, idkhun minan nar. Jadi saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW, kalau kita tidak manfaatkan ini, ruginya terlalu besar Pak. Rasulullah bersabda begini, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yawmin wa layla fi syahri Ramadan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberi apa kalau presiden memberi maaf gerasi. Allah memberi utaqa itu pembebasan. Pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan ini malam maupun pagi. Jadi kalau Anda berdoa misalnya ya Allah bebaskan saya dari api neraka dalam bahasa Indonesia misalnya malam atau sholat duhur misalnya kemudian oleh Allah diterima itu Anda terbebas dari api neraka Ramadan ini. Lalu ada lagi wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watan mustajabah. Allahu akbar. Setiap hari dan malam orang Islam diberi oleh Allah kalau berdoa diterima. Asalkan, nah itu asalkannya itu. Jangan dirusak doanya. Ada orang berdoa begini di depan Rasulullah SAW, tangannya panjang ini. Lalu Nabi tahu siapa orang ini. Kata Rasulullah, kaifa yustajabulah? Bagaimana bisa diterima orang ini? Akluhu min haram, libasuhu min haram, hudiya bil haram. Makannya uang haram. Mungkin haknya orang diambil. Bagi warisan seenaknya saja, haram itu uangnya. Makanya haram. Bajunya dibeli dari uang haram. Dia mengkonsumsi semuanya haram. Bagaimana mau bisa diterima? Ya itu yang merusak. Jadi oleh karena itu berangkatnya surga itu dari sholat. Kuncinya itu sholat. Lah kuncinya sholat itu wudhu. Kalau Anda ingin masuk surga, sholatnya harus baik, wudhunya harus baik. Termasuk juga kalau Anda ingin diterima doanya dan masuk surga, itu dari doa. Doa dari mana? Dimulai dari makan. Kalau orang makan haram, ya bagaimana? Sebab Allah mengatakan, Innallaha tayyibun yuhibbut tayyib wa la yakbalu illa tayyiba. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafa. Innallaha karimun yuhibbul karam. Allah itu maha baik. Tidak mau menerima kecuali yang baik saja. Sholat yang baik saja. Anda sholat 2 rakaat 1 witir tapi baik. Daripada Anda sholat 23 rakaat cepat. Lebih baik yang 2 rakaat itu saja. Yang baik itu saja. Allah itu suka dengan bersih. Maha bersih. Suka yang bersih. Kalau rumah itu tidak bersih ibu-ibu, barokahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu maha bersih. Allah maha baik. Kalau Allah, innallaha karim. Allah itu maha dermawan, yuhibbul karam.
Anda kalau jadi orang kikir, nggak disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Anda menjadi orang dermawan, itu kata Rasulullah, mana kosomalun min sodakoh. Hartamu tidak berkurang dari sodakoh. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Anda kalau sodakoh itu ya, kalau sodakoh, biasanya kalau ada Jumatan masukkan di kotak infak itu berapa Pak? 10.000, 2.000 Pak. 10.000. Nah, Ramadan ini dinaikkan. Tapi jangan langsung 200, nanti apa nama sampean. Ya dinaikkan sama dengan orang olahraga itu loh Pak. Loh, Anda kalau mengerti, tidak bakalan takut itu. Sedekah itu nambah rezeki Pak. Tapi jangan dikira rezekinya terus saya tak coba sih ceramah hari ini nambah, terus sampai nyoba. Tak pancingi 10.000 sih, terus ditunggu. Bukan begitu. Anda mengeluarkan 10.000, terus dikasih oleh Allah rezeki apa? Sehat. Berapa sehat? Dikasih Allah rezeki masih bisa ketemu dengan keluarga, berapa harganya itu? Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu Anda punya uang banyak, tapi sakit itu apa? Anda punya uang banyak, tapi nggak cocok dengan keluarga, nggak cocok dengan anak. Gimana itu bisa merasakan apa? Itu semuanya itu. Apa namanya? Rezeki dari Allah. Dan iman ini juga rezeki. Tidak semua orang senang datang sholat Jumat seperti apa? Terawih seperti ini. Anda mendapat rezeki hidayah, mendapat kemudahan, ada hidayah wa taufik. Itu semuanya rezeki. Kalau Anda bersedekah dan bisa juga nanti dikasih rezeki harta juga bisa. Kalau Anda yakin. Tapi kalau Anda nggak yakin ya nggak bisa. Nah ini perlunya belajar. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Ya, saya khawatir terlalu panjang ini saya ngomongnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.